と、あとは代表として、もちろん選手を怪我させたくないですし、選手にも怪我してもらいたくないですけど、代表選手は他の選手が休んでいる時に試合をするというのは。Pernyataan mengejutkan Sintayong usai berhasil memulangkan timnas Vietnam di ajang Piala Asia 2023. Sintayong bernafas lega usai singkirkan rival bebuyutan di Asia Tenggara yakni timnas Vietnam. Rekor buruk atas Vietnam akhirnya terhapuskan. 3 alasan timnas Jepang pantang menganggap remeh timnas Garuda. Benarkah Moriyasu mengaku kaget melihat hasil laga timnas Indonesia kontra Vietnam semalam? Suatu hal yang membanggakan, bukan kaleng-kaleng. Akhirnya timnas Indonesia menjadi terkenal di Liga Inggris. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan atas timnas Vietnam pada laga kedua grup D Piala Asia 2023. Gol tunggal Asnawi Mangko Alam membuat Indonesia menang 1-0 dalam laga yang digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha, Qatar pada Jumat malam tadi. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengatakan kemenangan ini tidak lepas dari performa para pemainnya yang sesuai harapan. Dia juga menilai ada unsur keberuntungan dalam hasil ini. Bagi timnas Indonesia, kemenangan ini sekaligus menghancurkan prediksi banyak pihak yang menyebut timnas Indonesia sulit mengalahkan Vietnam dan lolos ke babak 16 besar. Sintayong menyebut memang pemainnya minim pengalaman di Piala Asia ini. Namun dia menegaskan bahwa kekuatan skuadnya kini semakin membaik. Lebih lanjut, Sintayong juga berterima kasih kepada supporter Indonesia yang sudah mendukung langsung timnas Indonesia di dalam stadion. Dukungan tersebut membuat aksi pemain menjadi lebih semangat. Kami bermain dengan performa terbaik dan pemain juga bermain sesuai harapan. Saya rasa kami juga mendapat sedikit keberuntungan. Saya hanya akan memberikan jawaban sederhana. Memang lini pemain kita kurang pengalaman, tapi pemain muda kita akan semakin kuat, jelas Sintayong. Dengan kemenangan ini, Sintayong akhirnya bisa bernafas lega. Pasalnya Sintayong punya rekor yang buruk jika melawan Vietnam sejak menjadi pelatih timnas Indonesia dari tahun 2020. Sebelum pertemuan di Piala Asia 2023, Sintayong tidak pernah menang melawan Vietnam di 4 kali pertemuan, termasuk menelan 2 kali kekalahan. Bukan hanya tidak pernah menang, timnas Indonesia asuhan Sintayong juga tidak bisa mencetak gol di 4 pertemuan tersebut. Namun semuanya berubah pada laga Vietnam kontra Indonesia di Piala Asia 2023. Kutukan Sintayong melawan timnas Vietnam berakhir. Semua berkat kemenangan 1-0 tim Garuda atas Vietnam yang merupakan tim ASEAN dengan ranking FIFA tertinggi di Piala Asia kali ini. Jika ditarik lebih jauh, ini adalah kemenangan pertama timnas Indonesia atas timnas Vietnam di level senior sejak tahun 2016. Sebelumnya kemenangan terakhir Indonesia terjadi pada leg pertama semifinal Piala AFF 2016. Perjalanan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 belum berakhir. Jalan terjal masih harus dilalui skuad Garuda jika ingin memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Selanjutnya Indonesia akan menantang Jepang pada laga terakhir grup D di Stadion Al-Tumama, Doha pada Rabu mendatang. Kekalahan akan membuat peluang Indonesia lolos semakin kecil. 3 alasan mengapa timnas Jepang tidak bisa meremehkan timnas Indonesia lagi jelang duelnya di laga pamungkas grup D Piala Asia 2023. Hal itu tidak terlepas dari performa 2 laga timnas Indonesia di grup D Piala Asia 2023. Tangan dingin Sintayong sebagai ex juru taktik Korea Selatan di Piala Dunia 2018 mulai bekerja. Jepang sendiri di laga kedua menuai hasil negatif. Mereka kalah dari Irak sebelum tanding menghadapi timnas Indonesia. Anak asuh Hajime Moriyasu bahkan kewalahan menghadapi Irak yang diasuh oleh Jesus Casas. Irak praktis berhasil mengobrak-abrik pertahanan Jepang, bahkan singa Mesopotamia mendikte Samurai Biru
Tetapi di sisi lain Indonesia berhasil membungkam Vietnam dan meraih 3 poin. Raihan yang sama dengan timnas Jepang. Kini, Hajime Moriyasu yang sebelum Piala Asia 2023 bergulir tidak menganggap Indonesia, pada akhirnya berpikiran lain. Dan berikut 3 alasan Jepang tidak akan menganggap remeh Indonesia lagi. Alasan pertama, permainan semangat tinggi dari pemain muda Garuda. Sejak laga pembuka hingga melawan timnas Vietnam, anak asuhan Sintayong memiliki kelebihan dalam hal determinasi atau semangat juangnya. Hal tersebut terbukti menyulitkan Irak dan juga Vietnam. Tentu saja Hajime Moriyasu akan berpikir menangani kelebihan skuad Garuda ini. Alasan kedua, menyulitkan Irak dan mampu menciptakan gol berkelas. Irak terbukti disulitkan oleh Indonesia meskipun babak kedua terlihat jomplang. Namun hal ini menjadi perhatian bagi timnas Jepang. Skuad Garuda juga diciptakan dengan skema taktikal yang berkelas, tidak asal tendang saja. Alasan terakhir, Jepang sedang tertekan pasca kalah dari timnas Irak. Tentu jika menganggap remeh Indonesia, maka menjadi bumerang lagi bagi timnas Jepang setelah kalah 1-2 melawan Irak. Moriyasu tidak bisa menganggap partai melawan timnas Garuda adalah laga biasa, walaupun secara peringkat bak langit dan bumi. Sebenarnya, hasil seri saja saat melawan Indonesia sudah cukup untuk membawa Jepang lolos ke 16 besar. Maka dari itu, skuad Jepang jangan sampai salah dalam melakukan pendekatan permainan saat melawan Indonesia. Pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu paham dengan situasi yang dihadapi oleh timnya. Jepang wajib harus mengontrol permainan sejak menit awal. Jangan sampai membuat celah yang bisa dimanfaatkan oleh skuad Garuda. Semua lawan yang kami hadapi punya motivasi tinggi, jadi kami harus bisa menguasai permainan, jelas Moriyasu. Timnas Indonesia kini menjadi terkenal di Liga Inggris. Hal itu diutarakan oleh bek Ipswich Town, yakni Elkan Bagot yang juga merupakan bek skuad Garuda. Elkan mengatakan timnas Indonesia menjadi perbincangan di klubnya Ipswich Town. Timnas Indonesia juga jadi perhatian media Inggris, BBC, karena dirinya bermain di Piala Asia 2023. Elkan menyebut ke BBC bahwa dirinya sangat bangga memperkuat timnas Indonesia. Lebih lanjut, Elkan menyebut banyak yang penasaran dengan bagaimana kekuatan timnas Indonesia. Elkan juga bercerita banyak rekan setimnya bertanya mengenai Indonesia. Pemain Ipswich Town, kata Elkan, sebelumnya tidak mengetahui tentang timnas Indonesia. Ada ketertarikan terhadap apa yang saya lakukan di timnas Indonesia. Mereka melihatnya sebagai bagian dunia yang lain. Mereka punya banyak pertanyaan seperti bagaimana negara itu. Ini adalah turnamen yang hebat, terutama buat negara kami, karena kami tidak ikut dalam waktu yang lama. Sebuah kehormatan bagi saya di sini untuk mengikuti turnamen besar pertama saya. Sebagian besar dunia mungkin tidak tahu Indonesia sangat besar dengan gairah sepak bolanya. Bahkan untuk laga U23 yang juga pernah saya mainkan, kami masih akan ditonton paling tidak 20.000 supporter. Bagaimana gaya main sepak bolanya? Bagaimana kualitasnya? Karena itu cukup berbeda dengan divisi Championship, kata Elkan Bagot kepada BBC.